pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video pembelajaran online masih dengan edubisnis.net ya, dengan saya Yudi Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Jadi masih tentang 7 Steps to Financial Freedom ya, dimana dalam video kali ini kita akan bicara mengenai step yang kedua ya. Dalam step pertama kita sudah bicara mengenai bagaimana membangun abundance mindset ya, financial abundance mindset, mindset keberlimpahan rezeki. Mindset keberlimpahan rezeki ya, itu fondasi Pak Ibu-Ibu ya, fondasi. Nah di dalam step kedua ini kita akan bergerak lebih teknis ya, dimana saya memberikan judul ya seperti yang Anda lihat ya, Designing Your Financial Freedom Roadmap ya, atau Writing Your Financial Freedom Roadmap ya. Kenapa Anda harus menyusun dengan lebih spesifik ya, atau bahkan menuliskannya ya di smartphone Anda atau di laptop Anda? Itu karena seperti yang Anda lihat ya di screen Anda ini ya, sejumlah studi menunjukkan menuliskan impian atau life goals Anda terbukti membuat peluang Anda untuk mewujudkannya menjadi jauh lebih besar dibanding jika hanya disimpan dalam angan-angan. Ya. Jadi tolong apa yang Anda cita-citakan ya, life goals atau financial goals yang Anda cita-citakan itu ya kalau bisa ditulis ya. Dengan cukup spesifik ya, tidak hanya dilamunkan ya, ngalamun saja ya, tiap malam setelah kerja ngalamun gitu ya. Kapan ya saya bisa punya rumah yang mewah gitu ya, atau misalnya bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, ke stadion Old Trafford gitu ya, ke MU ya, atau ke Allianz Arena gitu ya Mas ya, Bapak Ibu ya. Itu jangan hanya dilamunkan ya, jangan hanya diangan-angankan saja, tapi ditulis, write down your life goals atau financial goals ya, dan menuliskannya juga harus spesifik ya. Saya menuliskan di sini ya, di slide berikutnya coba Anda lihat itu, financial goals yang baik harus terukur, konkret, spesifik, dan ada deadline-nya ya. Jadi jangan seperti ini ya, di slide berikutnya Anda bisa lihat itu di screen berikutnya ya, saya menyebutkan financial goals, penulisan financial goals yang keliru ya. Saya ingin kaya, saya ingin sukses, saya bertekad meraih kebebasan finansial gitu ya. Itu kalimat-kalimat yang terlalu abstrak Mas, Bapak Ibu-Ibu ya, terlalu ngawang-ngawang gitu ya, tidak spesifik, tidak konkret ya. Itu hanya mudah diucapkan, maksud saya terlalu simple ya. Anda harus mencoba menerjemahkan keinginan Anda untuk meraih financial freedom itu dengan lebih konkret, dengan lebih spesifik, terutama menyangkut bidang apa yang mau Anda tekuni. Karena kan ketika Anda mau menjadi kaya itu kan tidak mendadak turun dari langit, Pak, Bapak, Ibu ya. Tiba-tiba mendadak turun dari langit, Anda menang hadiah lotre gitu ya misalnya. No. Ya itu kan harus diraih dengan aktivitas yang konkret atau action yang konkret. Sehingga saya memberikan contoh nih ya. Di slide berikutnya bisa Anda lihat tuh penulisan financial goals yang lebih akurat. Misalnya ini ya, dalam 5 tahun lagi saya harus sudah menjadi manajer di perusahaan yang bonafit dengan gaji 40 juta per bulan. Itu luar biasa ya, ini juga masuk akal ya. Saya sudah pernah bercerita di blog saya, sekarang gaji manajer terutama level manajer ke atas itu makin tinggi ya. Karena memang di Indonesia ini ada faktor kelangkaan Mas, kelangkaan manajer-manajer hebat. Ya, jadi karena demand-nya tinggi sementara pasokannya langka, itu biasanya gajinya menjadi naik sangat pesat. Sehingga sekarang banyak manajer itu yang gajinya 35 sampai 45 juta per bulan itu sangat banyak ya. Jadi saya punya hampir 10 teman gitu ya, 10 rekan saya yang sudah jadi top VP ya, gajinya semua di atas 50 juta. Ya. Jadi ini sesuatu yang makin lama akan makin mudah ya, diramalkan pada tahun 2020 kita akan mengalami kekurangan manajer handal ya Indonesia ini. Sehingga ketika kekurangan ya pasti gaji manajernya makin naik. Ya, hukum ekonomi ya. Demand-nya tinggi sementara pasokannya kurang sehingga harganya akan naik. Sehingga cita-cita seperti ini tadi ya, dalam 5 tahun saya harus menjadi seorang manajer di perusahaan yang bonafit ya, yang kredibel dengan gaji 40 juta per bulan, itu sesuatu yang sangat achievable, sangat achievable. Ya. Nah, atau yang kedua nih ya, saya menuliskan contoh yang berikutnya, penulisan financial goal yang lebih akurat.
Dalam 4 tahun dari sekarang, saya sudah memiliki online shop khusus jualan tas kamera dengan omset 100 juta per bulan. Itu juga sesuatu yang real. Ya. Realnya apa? Dalam 4 tahun ya, 4 tahun dari sekarang. Apa sih usahanya saya mau jualan online? Apa yang Anda jual? Tas kamera. Jadi bukan tas biasa, tapi tas kamera. Itu sangat spesifik ya. Produknya sangat spesifik. Tapi orang yang menuliskan ini sudah punya visi bahwa saya harus punya produk tas kamera yang bagus, yang kredibel. Bukan tas ransel laptop, bukan tas ransel biasa, tapi tas kamera. Dengan omset 100 juta per bulan. Kalau keuntungannya marginnya 30%, berarti dia dapat profit 30 juta per bulan. Nah ini contoh yang spesifik mas, Bapak Ibu ya. Orang ini sudah tahu bahwa dia akan bisnis online dan yang akan dia jual tas kamera. Dan 4 tahun dari sekarang. Jadi sejak hari ini dia sudah harus hunting ya. Bagaimana caranya buat tas kamera, dia mungkin harus observasi ya, browsing, mempelajari bagaimana cara bikin tas kamera. Dan yang tidak kalah penting siapa suppliernya. Dia mungkin pergi ke Bandung atau ke Tasikmalaya yang mencari penjahit-penjahit yang handal untuk membuat tas kamera gitu. Dan kemudian dia mau jualan di mana? Di Bukalapak atau di Tokopedia? Atau bikin blog sendiri, atau di Facebook, atau di Instagram. Tapi sudah jelas. Ya. Alih-alih mengatakan saya ingin kaya, itu kan nggak jelas dari mana. Kalau ini kan sudah jelas ya. Caranya seperti apa yang mau dijual, kapan, dan berapa yang Anda ingin raih. Tapi sama, saya ingin menjadi manajer, caranya supaya Anda kaya apa? Mau jadi manajer di perusahaan yang bonafit. Bonafit itu ya, mungkin kelasnya Indofood gitu ya. Unilever, ya. Citibank gitu ya. Jelas. Ya. Atau contoh yang berikutnya nih ya, bisa Anda lihat di halaman berikutnya nih ya. Dalam 3 tahun dari sekarang saya sudah punya blog tentang fotografi wedding dengan jumlah visitor 2.000 orang per hari. Dan kemudian mampu menghasilkan order fotografi pernikahan senilai 10 juta per minggu. Nah, ini luar biasa juga ya. Sangat konkret ya, dalam 3 tahun dari sekarang saya punya blognya tentang apa? Khusus fotografinya pun bukan fotografi umum, fotografi pemandangan alam, bukan, fotografi khusus pernikahan, wedding fotografi. Dan pengunjungnya berapa? 2.000 per hari, itu luar biasa. Dan karena pengunjungnya 2.000 per hari, kemungkinan besar dia akan dapat banyak order. Dan dia punya target ordernya 10 juta per minggu. Ya, kalau 4 sebulan berarti 40 juta dia dapat. Ya. Ini sangat spesifik nih Bapak Ibu ya. Dan menurut saya sangat achievable juga nih, sangat achievable. Dengan asumsi Anda memang ahli fotografi ya. Dan jangan khawatir, Anda tidak usah gentar, sekarang banyak kursus fotografi. Ya. Anda bisa belajar sendiri atau tidak. Ya, dan kemudian bikin blog ya tentang dunia fotografi pernikahan ya, diisi dengan konten-konten. Mungkin isinya supaya menarik tidak hanya mengenai fotografi, tapi mengenai pernikahan adat Sunda, adat Jawa, adat Sumatera, adat Kalimantan, Anda tulis. Ya. Gedung-gedung mana yang bagus, cerita mengenai kelebihan dan kekurangan gedung-gedung pernikahan di kota Anda, gitu. Berapa harga sewa gedungnya. Itu blog Anda pasti akan populer. Dan ketika kemudian blog Anda populer, Anda bisa pasang banner, terima jasa order fotografi pernikahan. Kalau pengunjung Anda bisa sampai 2.000, saya yakin Anda memang akan bisa dapat order sampai 40 juta per bulan. Bahkan mungkin lebih. Kalau memang 2.000 per hari ya. Karena pengalaman saya punya blog yang pengunjungnya sehari bisa sampai 5.000, lebih tinggi. Itu memang bisa mendapatkan penghasilan yang bagus. Jadi ini Mas ya, contoh yang spesifik, konkret ya. Nah yang terakhir ini ya, ini financial goals saya sendiri nih Mas ya, punya saya ya. Dalam 2 tahun ke depan saya harus mampu menghasilkan penjualan online untuk produk-produk digital saya, kursus online dan slide presentasi senilai 50 juta per bulan. Ya, ini target saya ya, humble saja ya. Tidak sampai 100 juta per bulan ya, tapi 50 juta per bulan ya. Dengan apa? Dengan jualan online ya. Jualannya apa yang dijual ya? Ini kursus online seperti ini. Dan juga saya jualan di website saya yang lain mengenai presentasi ya, materi-materi presentasi. Seperti ini ya, yang sedang saya bikin ini ya, saya jual juga. Dari situ saya berharap dalam 2 tahun ke depan saya bisa punya penghasilan yang stabil di angka 50 juta per bulan. Jadi konkret, ya konkret.
Nah itulah Mas ya, Wah Ibu-Ibu ya, tolong Anda sekarang coba tuliskan ya life goals Anda atau financial goals Anda. Mungkin setelah nonton video ini Anda langsung buka laptop Anda tuliskanlah. Entah Anda seorang pekerja kantoran atau seorang yang mau mulai bisnis sampingan atau bahkan mulai bisnis baru sendiri ya. Anda coba tuliskan ya, dalam 3 tahun ke depan Anda seperti apa atau bahkan 5 tahun ke depan. Tolong tuliskan seperti contoh itu tadi ya, praktekkan dan kemudian Anda simpan di smartphone Anda atau di laptop Anda. Ya, itu kunci ya. Mohon dengan spesifik seperti ini ya. Dalam 3 tahun saya punya blog mengenai katakanlah mengenai fashion misalnya. Pengunjungnya 2.000 per hari dan saya bisa jualan kaos secara online dengan omset sekian gitu ya. Any kind, anything ya. Maksudnya saya nggak tahu financial goals Anda ya. Kalau Anda pekerja kantoran ya mungkin Anda ingin menjadi seorang direktur gitu ya. Atau mungkin ditempatkan di luar negeri gitu ya. Jadi silahkan Anda tuliskan sekarang ya setelah nonton video ini ya. Mudah-mudahan dengan itu Anda bisa punya bayangan yang lebih jelas mengenai apa yang Anda raih dalam perjalanan Anda meraih financial freedom. Perjalanan panjang dan melelahkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dalam video berikutnya.